Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mahliani. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan teknik pelaksanaan konseling kelompok dengan menggunakan teknik Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Pada pertemuan 1, yang pertama ada pembukaan. Pada pembukaan ini yaitu tahap awal, di mana tahap perkenalan antara konselor dan konseling. Di sini konselor menjelaskan peran keduanya di dalam proses konseling, memberitahukan kode etik dan asas-asas sebagai konselor. Pada tahap ini, konselor berusaha membangun raport dengan menunjukkan beberapa perilaku attending, seperti tersenyum, menatap konseli, dan menanyakan kabar. Yang kedua ada tahap pertengahan. Pada tahap ini yaitu tahap asesmen dan gejala kejenuhan belajar yang dihadapi konseli. Kemudian ada tahap inti. Yang pertama, memberikan wawasan tentang dimensi kejenuhan dan relevansinya dengan kejenuhan pada kegiatan belajar siswa. Yang kedua, konselor memberikan dukungan dan semangat kepada konseli untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, memperoleh komitmen dari konseli untuk melakukan konseling dan pemecahan masalah terhadap gangguan yang dialami. Yang terakhir, ada konselor untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, memperoleh komitmen dari konseli untuk melakukan konseling dan pemecahan masalah terhadap gangguan yang dialami. Yang terakhir, ada konselor memberikan pekerjaan rumah dengan berlatih menggambar atau mengisi rumusan. Yang terakhir, ada penutup. Setelah konselor dan konseling membuat kontrak pertemuan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Pada tahap akhir, konselor memberitahukan bahwa tahap awal pertemuan sudah cukup bagus, dan konseli mengingatkan kontrak waktu kembali kepada konseli, yaitu dalam jangka waktu 1 hari pada hari kedua di pertemuan kedua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah 2, di mana langkah 2 ini seorang konselor tuh harus melakukan attending yang baik, seperti melakukan salam. Silakan duduk. Habis itu selamat pagi. Setelah selamat pagi itu, konselor juga bisa melakukan seperti memberikan air kepada konseling. Habis itu konselor juga dapat menanyakan kabar, bagaimana kabarmu saat ini, atau kemarinnya lagi bekerja atau tidak, sekolah atau tidak, dan lain-lain.
Setelah melakukan itu, konselor juga harus melakukan komitmen kepada konseling, di mana komitmen ini melakukan modifikasi secara menyeluruh, mulai dari pemikiran, perasaan, sampai sebuah dari negatif menjadi positif. Yang kedua, melakukan restrukturisasi kognitif melalui catatan pemikiran, menginterfikasikan pemikiran negatif menjadi pemikiran positif secara umum terhadap 3 pertanyaan umum yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, 1. Apa bukti dari pemikiran negatif Anda? Yang kedua, apa saja alternatif pemikiran untuk memikir situasi yang Anda temui? Yang ketiga, apa saja pengaruh dari cara berpikir seperti itu? Yang bagian selanjutnya, di mana konselor meminta konseling untuk memodelkan CT. Sebelum itu, pengertian CT itu adalah merupakan suatu teknik yang membantu individu membentuk ulang pola-pola kognitif, keyakinan, dan penilaian yang irasional dalam mengalahkan diri dengan teknik perusak variabel baik secara lisan maupun batin. Nah, di mana seorang konseling itu dia tuh mempraktekkan atau memperagakan apa yang dialaminya saat ini, maupun itu fakta ataupun asumsi. Yang kedua, selanjutnya, konseling meminta konselor untuk mempraktekkan, di mana kita sebagai konselor juga akan mempraktekkan bagaimana asumsi-asumsi atau contoh-contoh dari CT tersebut agar kognitif kita itu dapat lebih baik dan secara lisan maupun batin. Selanjutnya, konselor memodelkan cara peralihan. Selanjutnya, konselor itu harus dapat meminta konseling memodelkan CBT itu seperti apa. Berikutnya, konselor meminta konseling mempraktekkan CBT itu seperti apa. Selanjutnya, konselor memodelkan cara pelatihan dan pemikiran menyalahkan ke CBT tersebut. Selanjutnya, konseling mempraktikkan perpindahannya. Contohnya saja, seperti pemikiran seorang konseling itu, kita dapat memikirkannya kembali ke pemikiran kita, dan kita lontarkan pemikiran kita itu kepada konseling, di mana pemikiran dari kita itu kita sudah dapat penyelesaian masalahnya. Baiklah, selanjutnya konselor mempraktikkan perpindahannya sudah. Yang kelima, yang selanjutnya, konselor menjelaskan maksud dari PSS. Habis itu, konselor memodelkan positif slap statement. Selanjutnya, konselor meminta positif slap statement PSS. Selanjutnya, konselor meminta konseling mempraktekkan apa itu PSS dengan mencakapkan dengan lantas dan keras. Bagian penutupnya, setelah konselor dan konseling membuat kontrak tugas yang akan dilaksanakan pada tahap akhir, konselor memberitahu bahwa tahap awal pertemuan sudah cukup bagus, dan konselor mengingatkan bahwa kontrak waktu kembali kepada konselor, yaitu dalam jangka waktu 1 hari. Pada hari ketiga, pertemuan ketiga, kemudian konselor membuat kesepakatan kembali dengan konselor bahwa pada hari ketiga konselor harus membawa catatan ketiga perkembangan yang dalam salah menggunakan teknik tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Wah, luar biasa, kabarnya tetap baik dan sehat selalu ya. Walaupun kita melaksanakan aktivitas seperti belajar dan bersekolah dari rumah, tapi tetap harus semangat dan harus tetap giat belajar. Nah, adik-adik, pada hari ini seperti janji kita kemarin, kita akan melaksanakan lagi konseling kelompok. Hayo, masih ingat pertemuan yang keberapa? Yap, betul, pertemuan yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang ketiga kali ini akan dipandu oleh kakak sebagai konselor. Perkenalkan, nama kakak Nia Ramadini. Adik-adik bisa memanggil kakak Nia. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita memulai konseling kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, supaya adik-adik tidak tegang, kita akan melaksanakan peregangan online. Ya, walaupun online, kita tetap harus melakukan kegiatan yang menyenangkan ya selama sesi konseling. Siap? Ya, nah, kita akan melakukan peregangan. Pertama-tama adalah ikuti apa kata kakak ya. Tarik napas. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Tarik napas lagi. Kemudian hembuskan. Lakukan peregangan, angkat tangannya. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian rasakan. Gimana? Sudah merasakan tidak tegang lagi? Nah, karena sudah tidak tegang lagi, maka kita sudah siap dong untuk melakukan konseling online. Siap? Ya. Ibu sudah membaca catatan adik-adik setelah melakukan sesi konseling online. Pada pertemuan yang ketiga ini, Ibu akan kembali melihat apa aja sih perkembangan positif dan hal-hal baik yang sudah teman-teman lakukan. Nah, walaupun bosan belajar di rumah, adik-adik tetap melaksanakan dan mengerjakan tugasnya. Kalau merasakan bosan, saya akan melakukan peregangan ataupun akan melakukan senam kecil di rumah. Wah, keren. Kemudian ada yang bilang juga nih, kalau rasa bosan dan jenuh itu mulai melanda saat sesi belajar online, maka saya akan menjernihkan pikiran saya dengan mendengarkan musik dan sedikit menonton film setelahnya. Wah, bisa juga dilakukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Seru ya. Ternyata adik-adik sudah melakukan dengan baik tugas dan kegiatan dalam sesi konseling ini. Jadi, adik-adik harus terus melatih dan membangun pikiran-pikiran yang positif agar perilakunya juga jadi lebih positif walaupun di rumah saja. Nah, Ibu sudah membaca catatannya nih. Jadi, adik-adik bisa terus mengulangi dan adik-adik bisa terus melatihnya saat sendiri, mengucapkan kata-kata positif, melakukan hal-hal baik. Seperti itu. Siap?
boy, look at his eyes. Oh my boy. 달콤하게 바람 타고 슉슉슉 귓가에 맴맴 살금살금 다가와. 나도 모르게 너는 내 맘 똑똑똑. 오늘따라 난 기분이 좋아. 눈치 없이 너만 보면 심장이 쿵쿵. 하루 종일 정신없이 자꾸 난리나. 온몸이 쭉 힘이 빠져 빙구르르르. 아무것도 난 할 수 없어. 난 네가 너무 좋아. 따스한 햇살 같은 밤보이. 늘 함께해 버블버블 on 밤보이. 작게 달려간 태양보다 빛나는 넌 나의 슈퍼스타. 한 번 더 기억해 아름다운 이 순간 영원한 슈퍼스타. Oh my boy, look at his eyes. Oh my boy. 달콤하게 바람 타고 슉슉슉 귓가에 맴맴 살금살금 다가와. 나도 모르게 너는 내 맘 똑똑똑. 오늘따라 난 기분이 좋아. 눈치 없이 너만 보면 심장이 쿵쿵. 하루 종일 정신없이 자꾸 난리나. 온몸이 쭉 힘이 빠져 빙구르르르. 아무것도 난 할. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses konseling untuk langkah ketiga dan pada pertemuan keempat. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, nama kakak Rida Maulidah. Nama panggilannya Rida. Nah, sebelum kita masuk proses konseling, kakak nih mau ngasih tahu dulu tujuan dari konseling kita ini. Tujuan dari konseling tahap pertemuan keempat ini apa? Jadi yang pertama tujuannya itu mampu membiasakan diri terhadap pola pikir yang sudah diharapkan. Yang kedua adalah konseling belajar untuk mengganti kognisi pemikiran dengan pemikiran yang lebih realistik dan lebih cocok terhadap masalah yang sedang dialami. Yang ketiga, adik-adik konseling mampu mengembangkan pola pikir yang lebih rasional untuk menangani berbagai masalah yang sedang dihadapi. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti dari konseling ini, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk melakukan proses konseling pada hari ini? Oke, terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui, masalah yang sedang dialami oleh adik-adik sekarang adalah masalah mengenai malas belajar karena adanya proses belajar di rumah. Jadi, kakak minta untuk adik-adik untuk melatih melatih kembali apa yang sudah disampaikan pada proses konseling pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahap ini kita melatih kembali, menguatkan kembali melawan dari rasa malas belajar pada diri adik sendiri. Misalnya, adik malas belajar karena keseringan main handphone. Jadi, adik harus bisa mengurangi main handphone dan mengingat kembali, saya harus mengerjakan tugas sebelum deadline yang ditentukan. Jadi, kalau saya sudah selesai sebelum waktu deadline, saya akan tenang dan saya bisa bermain handphone. Nah, jadi saya bermain handphonenya setelah mengerjakan tugas. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa diterapkan? Kakak harap ini bisa diterapkan di kehidupan adik-adik sekarang. Jadi di sini adik harus
mengurangi apa yang menjadi penghambat adik untuk mengerjakan tugas sekolah adik-adik sekalian. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah bisa melakukannya? Iya, pintar. Nah, kakak rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup bagus, dan kakak minta adik-adik untuk mempunyai catatan yang akan diberikan ke kakak kembali pada pertemuan kelima dengan perkembangan bahwa adik sudah bisa meninggalkan hal-hal yang menjadi penghambat malas adik dalam belajar. Nah, cukup sekian konseling kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena adanya proses belajar di rumah, jadi kakak minta untuk adik-adik untuk melatih, karena melatih kembali apa yang sudah disampaikan pada proses konseling pada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahap ini kita melatih kembali, menguatkan kembali, melawan dari rasa malas belajar pada diri adik sendiri. Misalnya, adik malas belajar karena keseringan main handphone. Jadi, adik harus bisa mengurangi main handphone dan mengingat kembali, oh, saya harus mengerjakan tugas sebelum deadline yang ditentukan. Jadi, kalau saya sudah selesai sebelum waktu deadline, saya akan tenang dan saya bisa bermain handphone. Jadi saya bermain handphonenya setelah mengerjakan tugas. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa diterapkan? Kakak harap ini bisa diterapkan di kehidupan adik-adik sekarang. Jadi di sini adik harus mengurangi apa yang menjadi penghambat adik untuk mengerjakan tugas sekolah adik-adik sekalian. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah bisa melakukannya? Iya, pintar. Nah, kakak rasa pada pertemuan kali ini sudah cukup bagus, dan kakak minta adik-adik untuk mempunyai catatan yang akan diberikan ke kakak kembali pada pertemuan kelima dengan perkembangan bahwa adik sudah bisa meninggalkan hal-hal yang menjadi penghambat malas adik dalam belajar. Nah, cukup sekian konseling kita pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mana kalian diberikan tugas, diberikan solusi oleh dari kakak-kakak yang sebelumnya. Nah, dari hal tersebut, bagaimana apa yang kalian rasakan dan apa hasil dari konseling tersebut yang kalian dapatkan dalam beberapa waktu ini. Ya, oke. Alhamdulillah, kalau misalkan kalian merasa ada perkembangan yang sudah terjadi sebelumnya, di sini kalian sudah mulai sedikit berpikir positif. Nah, yang dimana kalian sebelumnya hanya bisa berpikir negatif karena dari segi permasalahan yang kalian karena merasa malas dalam belajar dengan secara online tersebut, karena di sini kan tidak ada teman dan sepi, kadang seperti itu, dan terlalu banyak tugas yang diberikan. Nah, dari hal tersebut kalian kan sudah mengerjakan nih tugas-tugas tersebut, itu kan pasti punya hasil. Nah, bagaimana hasilnya? Oh ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah dikerjakan. Nah, dari perkembangan tersebut kalian mungkin sudah bisa nih membiasakan berpikir secara positif nih dari negatif tersebut, yang dimana kalian merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak di sini Riano. Dimana di sini kakak akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah kalian laksanakan. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan, langkah-langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai berdoa. Nah, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi di sini kakak kan menanyakan nih, kemarin kan kalian sudah ada nih melakukan kegiatan konseling sebelumnya. Nah, dimana kalian kan pasti punya hasil. Nah, bagaimana hasilnya? Oh ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah dikerjakan. Nah, dari perkembangan tersebut kalian mungkin sudah bisa nih membiasakan berpikir secara positif nih dari negatif tersebut, yang dimana kalian merasa malas, maunya pengen main handphone aja, maunya main game aja, itu kan pasti seperti itu ya untuk siswa-siswa yang misalkan sudah belajar online, karena rasa malas itu terjadi yang sangat dalam. Nanti aja karena merasa waktu itu masih panjang. Nah, dari hal tersebut kita harus membiasakan kembali ya kan adik-adik. Nah ya, tadi itu kan adik-adik bisa nih, misalkan aku belajar ataupun aku rajin ataupun aku nih harus semangat. Kenapa? Aku harus menghasilkan nilai yang bagus dan hasil yang bagus yang akan didapatkan untuk ke tahap berikutnya. Nah, dimana kali kegiatan tersebut akan selalu berpikir positif, tidak negatif terus menerus. Nah, dari hal tersebut kalian sudah bisa nih di dalam diri, biasakan diri kalian untuk melakukan hal tersebut.
dalam beberapa waktu yang dimana di sini kita tidak dengan bertatap muka secara belajarnya, baik itu mengerjakan tugas, baik itu mendengarkan penjelasan dari guru-guru. Nah, dan di sini dapat yang kita simpulkan adalah pelajaran yang malas kalian lakukan, yang perasaan kalian merasa malas nggak itu mana ini, tapi kita simpulkan di sini ya adik-adik ya sih dong kalian semua. Nah, sudah tahu nih solusinya, sudah tahu nih saran-saran dari kakaknya, sudah tahu nih apa yang harus aku lakukan, pasti kalian semangat nih, udah tahu kan? Nah, kalau udah tahu, jadi itu kan sudah menjadi kebiasaan kalian untuk beberapa pekan tersebut yang sudah kalian lakukan setiap harinya untuk membiasakan untuk beberapa waktu. Nah, dari hal tersebut kalian sudah memasuki fase yang kita bilang ini adalah konseling yang dimana sudah pemecahan masalahnya sudah kita dapatkan, yang luar biasa buat kalian. Wah, bagus sekali, terima kasih. Di sini dari kesimpulan yang kita dapatkan ya, dengan berakhirnya kegiatan ini berakhir pula konseling pertemuan kelima ini, di mana tahap pengakhiran. Buat kalian terima kasih sudah berkunjung di tempat kami untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Nah, kalian sangat luar biasa, sudah semangat terus belajarnya, semangat dan lebih bagus lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.